Baik Ibu, kalau kita melihat Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD terutama terkait dengan pembatalan klaim asuransi secara sepihak, tanggapan dari BCA Life seperti apa? Ya, pertama-tama kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena tentunya telah melalui satu proses dan data-data yang telah dicermati, keputusan dari MK menurut kami ini sangat berimbang dan menyelaraskan sehingga pembatalan polis itu tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Jadi harus dua-dua antara pelanggan dan juga dari perusahaan. Dan kedua, bagi pelaku sendiri, sebenarnya keputusan MK ini merupakan satu reminder dan satu momentum karena dari waktu ke waktu pelaku itu juga diingatkan untuk kembali bercermin, melihat ulang tatanan penyelenggaraan yang sudah kita lakukan ini apakah semuanya sudah benar, end to end. Proses waktu penjualan polis, underwriting-nya, ketentuan-ketentuan di polis, proses klaim, reinstatement, dan sebagainya. Jadi kami sangat positif mendukung keputusan ini dan dari sisi yang positif kami melihat ini akan membantu kita untuk bercermin dan memajukan asuransi Indonesia. Baik, tapi Ibu mungkin banyak pemirsa di rumah yang awam tidak tahu seperti apa proses pembatalan dari asuransi sendiri begitu. Apakah memang pembatalan klaim ini lumrah atau sering dilakukan? Pembatalan klaim ini memang bisa dilakukan oleh perusahaan apabila ada pada waktu pengajuan asuransi itu sendiri ada ketidakterbukaan atau ketidakjujuran atas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh calon nasabah. Nah, kalau itu kemudian terbukti ada yang disembunyikan, memang perusahaan asuransi jiwa berhak untuk membatalkan. Namun keputusan MK ini memperkuat bahwa meskipun memang berhak membatalkan, tidak boleh semena-mena. Pelanggannya atau nasabahnya juga harus mengerti dan akhirnya bisa sama-sama menerima. Baik, di pasal 251 ini sebenarnya belum kita lihat aturan turunannya seperti apa. Ya. Sebenarnya ini sangat proses penting yang juga jelasnya belum ada. Begitu. Lalu menurut OJK juga ini masih tengah dirumuskan begitu. Lalu masukan apa yang menurut BCA Life ini sangat penting untuk dimasukkan ke aturan turunan tersebut agar bisa memperjelas proses pembatalan klaim ini? Ya, dari kami respon OJK ini sangat menyegarkan. Artinya akan diadakan aturan-aturan tambahan yang lebih memperjelas. Mungkin yang ingin kami suarakan di sini adalah pertama utmost good faith yang tadi sudah disebutkan oleh pihak OJK juga itu adalah tatanan penyelenggaraan asuransi jiwa yang universal dan global. Semua perusahaan asuransi jiwa meletakkan tatanan utmost good faith ini. Dan ini harus terjadi di kedua belah pihak. Keterbukaan, kejujuran ini harus terjadi di kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha jasa keuangan dan juga nasabah. Jadi harus ada penyeimbangan. Dua-duanya harus terbuka dan kemudian jujur. Karena untuk satu industri berkembang, tentunya pertama-tama harus ada struktur undang-undang atau regulasi yang jelas dan mantap gitu pelaksanaannya. Kedua, harus balance untuk semua stakeholder. Karena kita juga harus ingat bahwa pelaku usaha jasa keuangan memang selalu ada bad and good. Ada pelaku usaha jasa keuangan yang nggak benar juga, tidak membayar kewajiban kepada nasabah. Namun kita juga jangan salah bahwa ada juga customer yang bad, ada yang good. Nah, pada saat undang-undangnya clear, kita segregate, tidak memasukkan yang jahat ini, yang tidak benar ini ke dalam yang benar, sehingga kita akan bisa menciptakan satu industri yang sehat. Jadi karena itu harapan kami adalah supaya
pertama adalah Atmos Good Faith itu kita pegang untuk seluruh stakeholder. Kedua harus win-win dan balance. Dan ketiga, law enforcement-nya atau pelaksanaan regulasi itu nantinya harusnya dijalankan dengan transparan. Baik, tidak hanya masalah klaim, kalau berdasarkan dialog kami sebelumnya dengan asosiasi asuransi, ini mereka mengatakan perlu adanya tinjauan ulang untuk rancangan polis dan juga direspon oleh OJK bahwa ini juga tengah digodok begitu. Apakah menurut Ibu memang undang-undang atau regulasi terkait dengan rancangan polis ini harus dibenahi? Ya, setuju. Karena untuk satu perusahaan, sebetulnya yang paling penting di perusahaan itu adalah strategi atau bisnis model yang dipilih oleh pelaku usaha jasa keuangan di dalam operation mereka. Nah, kita tahu bahwa harus menawarkan the right product to the right customer at the right through the right channel gitu kan ya. Nah, ininya mesti benar dulu. Nah, produk untuk segmen yang berbeda tentunya karakteristiknya berbeda. Kalau untuk segmen yang bahwa kita jualnya digital, murah, simple, tanpa perlu medical check up karena simple. Nah, tentunya rancangan polisnya, ketentuan-ketentuan di dalam polis akan berbeda dengan pada saat menjual produk ke nasabah high net worth atau affluent, di mana preminya big size, kemudian karakteristik produk itu sendiri juga mungkin rada sedikit complicated gitu ya, atau sophisticated. Nah, tidak ada one size fits all. Nah, perusahaan asuransi jiwa di dalam merancang produk juga harus tahu konsekuensinya bahwa itu ada rancangan-rancangan juga yang sesuai dengan produk itu di ketentuan-ketentuan polis, cara menjualnya, cara menjelaskannya. Saya pikir itu yang mesti dilakukan. Baik, seberapa besar sih Bu selama ini tantangan untuk bisa meracik polis yang tepat untuk pemegang polis sendiri? Sebetulnya di Indonesia 282 juta penduduk ya, ada satu kesempatan yang luar biasa bagi pelaku usaha gitu kan ya. Namun di 282 juta ini segmennya kan juga beragam. Yang tadi saya katakan adalah tantangannya keyakinan dari pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri, segmen mana yang mau di-tap, siapkah mereka dengan infrastruktur yang ada, dengan semua support operation yang mendukung itu, dan kalau itu sudah ada, semua governance-nya, compliance-nya, dan ininya harus dilakukan dengan baik, yang tertuang di dalam rancangan polis itu juga. Jadi tantangannya itu sebetulnya mengerti bisnis model, mengerti target market yang akan kita tuju, yang akan kita realisasikan dalam bentuk produk dan aturan-aturannya.